Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang lingkungan bisnis Amerika Serikat. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Sania Lulu Fitriana, selaku ketua kelompok dari kelompok 1 dengan NPM 127. Perkenalkan, saya Dajeng Putriwandari, NPM 134. Saya Sufia Ida Nursyana dengan NPM 148. Perkenalkan, nama saya Farah Korina Ramadhani, nomor NPM 240 130 10141. Perkenalkan, saya Wildan Atau Rahman, NPM 2401 30 10 162. Halo semua, perkenalkan nama saya Natasha Silvi, NPM 164. Oke, kita masuk ke dalam penjelasan pertama. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep bisnis dan konsep laba. Nah, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud menghasilkan laba. Nah, laba yaitu selisih antara pendapatan dan biaya bisnis yang didapatkan oleh pemilik bisnis dari resiko pengorbanan uang dan waktu mereka. Dengan penjelasan sederhananya, laba itu sama dengan keuntungan. Selanjutnya, pilihan dan permintaan konsumen. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih. Karena itu, bisnis harus memperhitungkan apa yang dibutuhkan konsumen untuk mengejar laba atau keuntungan. Seefisien apapun sebuah bisnis tidak akan bertahan jika tidak ada permintaan atas barang atau jasa yang dihasilkannya. Untuk pelaku wirausaha, mereka harus bisa mengenali peluang emas dan mengembangkan rencana untuk dapat mengkapitalisasi atau menentukan nilai peluang tersebut. Misalnya, saat Peritel besar menutup usaha, perusahaan lain memetik hasil dari penutupan itu dengan cara menangani persediaan dari bekas Peritel tersebut. Bisnis memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama adalah memproduksi barang dan jasa yang kita konsumsi dan mempekerjakan tenaga kerja. Yang kedua, menciptakan banyak inovasi dan peluang untuk bisnis baru sebagai pemasok mereka. Dan yang ketiga, laba perusahaan meningkatkan pendapatan dan pajak atas bisnis meningkatkan pendapatan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal bisnis. Jadi, untuk lingkungan eksternal bisnis ini memiliki beberapa unsur yang mencakup beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah lingkungan bisnis domestik, yaitu lingkungan di mana perusahaan beroperasi dan memperoleh pendapatannya. Lalu yang kedua ada lingkungan bisnis global, yaitu kekuatan yang mempengaruhi satu bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi secara umum meliputi kesepakatan perdagangan internasional, kondisi ekonomi dunia, kestabilan politik, dan sebagainya. Yang ketiga ada lingkungan teknologi, yaitu semua cara yang ditempuh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituen mereka. Teknologinya mencakup yang pertama adalah pengetahuan manusia, peralatan fisik, berbagai sistem pengolahan untuk melaksanakan kegiatan bisnis, elektronik, metode kerja, dan telekomunikasi. Yang keempat, terdapat lingkungan hukum politik, yaitu hubungan antara bisnis dan pemerintahan yang biasanya berbentuk peraturan pemerintah terhadap bisnis. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang lingkungan eksternal bisnis. Jadi, unsur kelima dari lingkungan eksternal bisnis adalah lingkungan sosial budaya. Mencakup kebiasaan adat istiadat, nilai, dan karakteristik masyarakat di tempat tersebut. Proses sosial budaya ini berpengaruh menentukan barang dan jasa yang dihasilkan serta standar perilaku bisnis yang kemungkinan dinilai dan diterima masyarakat. Unsur selanjutnya yaitu lingkungan ekonomi. Merujuk pada kondisi relevan yang terjadi pada wilayah tempat organisasi tersebut beroperasi. Dalam artian, jika suatu perekonomian berjalan baik hingga sebagian besar penduduknya memiliki pekerjaan, maka perusahaan yang berkembang perlu membayar upah. Oke, saya akan lanjut menjelaskan materi tentang sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Jadi, sistem ekonomi adalah sistem suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya bagi warga negaranya.
Perbedaan utama sistem ekonomi terletak pada cara sistem mengelola faktor-faktor produksinya, yaitu sumber daya yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor-faktor produksi antara lain yaitu yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu adalah orang yang bekerja untuk bisnis tenaga kerja. Yang kedua ada modal, yaitu sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang ketiga ada wirausahawan, yaitu individu yang melihat peluang dan mau menanggung resiko yang timbul dari penciptaan dan pengoperasian suatu bisnis baru. Yang keempat ada sumber daya fisik, yaitu hal-hal berwujud yang digunakan organisasi dalam melaksanakan bisnis mereka. Dan yang terakhir ada sumber daya informasi, yaitu data dan informasi yang digunakan oleh dunia bisnis, antara lain ada keramaian pasar, orang-orang dengan pengetahuan dan keahlian khusus, serta data ekonomi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem ekonomi. Jadi, jenis-jenis sistem ekonomi tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu perekonomian terpimpin, perekonomian pasar, dan juga perekonomian pasar campuran. Yang pertama yaitu perekonomian terpimpin, di mana semua perekonomian terpusat kepada pemerintah, yang terdiri dari 2 bentuk, yaitu komunisme dan juga sosialisme. Yang pertama, komunisme. Komunisme tersendiri di mana pemerintah mengatur dan memiliki posisi tertinggi dalam mengoperasikan seluruh faktor produksi. Yang kedua yaitu sosialisme, di mana pemerintah memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap individu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi masih dengan campur tangan pemerintah. Tetapi di saat yang sudah matang, pemerintah akan melepas tangan dan para individu akan melaksanakan proses perekonomian sendiri secara langsung. Yang kedua yaitu perekonomian pasar, di mana mekanisme pertukaran barang dan jasa antara pembeli dan juga penjual. Di perekonomian pasar ini, mereka mengandalkan kapitalisme dan juga usaha bebas untuk menciptakan lingkungan di mana para produsen dan juga konsumen bebas menjual dan membeli apa saja yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu perekonomian pasar campuran. Jadi di dalam sistem ini menggabungkan antara perekonomian terpimpin dan juga perekonomian pasar. Dalam sistem perekonomian campuran, para pemerintah turut serta dalam pengelolaan perekonomian melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan juga pengawasan sektor swasta. Yang selanjutnya yaitu cara kerja perekonomian pasar di Amerika Serikat. Di dalam perekonomian pasar ini pastinya ada penawaran dan juga permintaan. Yang pertama, penawaran atau supply adalah di mana ketersediaan para produsen untuk menawarkan barang atau jasa mereka untuk dijual. Sedangkan permintaan atau demand adalah kemampuan para pembeli untuk membeli produk-produk tertentu. Yang selanjutnya ada hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Hukum permintaan di sini di mana para pembeli akan membeli atau meminta lebih banyak ketika harga turun dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya hukum penawaran, yaitu di mana para produsen akan menyediakan atau menawarkan lebih banyak produk ketika harga naik dan menawarkan lebih sedikit produk ketika harga sedang turun. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme permintaan dan juga penawaran, di mana mekanisme ini membantu para pengusaha dalam memahami hubungan antara permintaan dan juga penawaran. Di sini ada contoh dari mekanisme permintaan dan juga penawaran. Seperti di dalam contoh, di mana ketika harga lebih murah, jumlah permintaan akan semakin tinggi, tetapi jumlah yang ditawarkan oleh produsen semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, ketika harga semakin mahal, jumlah permintaan yang dilakukan oleh konsumen semakin sedikit, tetapi jumlah yang ditawarkan oleh produsen semakin meningkat.
Yang selanjutnya yaitu ada kurva permintaan yang menunjukkan adanya beberapa banyak produksi yang akan diminta atau dibeli pada harga yang berbeda-beda, seperti contoh di bawah ini, yaitu dimana pada harga yang lebih rendah semakin banyak orang yang akan meminta produk tersebut. Sedangkan di dalam kurva penawaran menunjukkan berapa banyak produk yang akan dipasok atau ditawarkan pada harga yang berbeda-beda, seperti contoh di bawah ini, yaitu ada contoh dari kurva penawaran di mana produsen akan lebih sedikit atau membatasi produk yang dihasilkan ketika harga turun drastis. Yang terakhir yaitu ada surplus dan defisit. Surplus sendiri adalah situasi di mana ketika jumlah yang ditawarkan melebihi dari jumlah yang diminta. Sedangkan defisit adalah keadaan di mana jumlah yang diminta lebih banyak daripada jumlah yang ditawarkan. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan swasta dan juga persaingan pada perekonomian pasar. Perekonomian pasar mengandalkan sistem perusahaan swasta yang dimana para individu dapat mengejar kepentingan mereka sendiri dengan sedikit pembatasan dari pemerintah. Perusahaan swasta mensyaratkan ada 4 unsur, yaitu yang pertama hak milik atas sumber daya yang akan ia buat itu berada di tangan individu. Kemudian yang kedua, kebebasan memilih atas produk apa saja yang perlu dibeli, atau ketika menjadi produsen, memilih siapa saja untuk dikerjakan. Ketiga adalah laba. Laba yang didapatkan ini juga mempengaruhi seorang individu dalam memilih produk atau jasa yang akan mereka produksi. Dan yang terakhir adalah persaingan, yaitu kondisi di mana dua perusahaan atau lebih berlomba-lomba untuk mendapatkan sumber daya atau konsumen yang sama. Perusahaan harus membuat barang atau jasa yang lebih efisien dengan harga jual yang cukup mendatangkan laba. Karena itu, perusahaan juga perlu meyakinkan para konsumen bahwa produknya lebih baik atau lebih murah daripada pesaing yang lain. Akhirnya, persaingan akan mendorong para perusahaan-perusahaan yang berkompetisi untuk membuat produk menjadi lebih baik dan lebih murah. Kemudian, derajat persaingan. Para ekonom telah mengidentifikasi derajat persaingan menjadi 4 jenis, yaitu persaingan sempurna, persaingan monopolistik, persaingan oligopoli, dan persaingan monopoli. Yang pertama adalah persaingan sempurna, yaitu persaingan ketika sebuah perusahaan di dalam industri yang berskala kecil memiliki jumlah pesaing yang banyak dan memiliki produk yang relatif sama. Baik pembeli maupun penjual sama-sama mengetahui harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Kedua adalah persaingan monopolistik, yaitu persaingan di mana dua perusahaan atau lebih yang berusaha membedakan produknya antar satu sama lain dengan mengutamakan keunggulan dari produk itu sendiri. Strategi diferensiasi ini mencakup nama merek, desain atau gaya, dan juga iklan. Kemudian yang ketiga adalah oligopoli, yaitu kondisi di mana suatu industri hanya memiliki sedikit penjual, sehingga masuknya pesaing baru akan lebih sulit dikarenakan dibutuhkan investasi modal yang cukup besar. Hanya ada 2 perusahaan yang membuat pesawat komersil berukuran besar, yaitu Boeing dan Airbus. Dan yang terakhir adalah persaingan monopoli, yaitu kondisi di mana suatu industri hanya memiliki satu produsen atau biasanya didominasi oleh satu produsen, sehingga masuknya produsen lain sebagai pesaing akan lebih sulit. Produsen tunggal ini memegang kendali penuh atas harga produk dan hanya mengalami hambatan ketika permintaan konsumen turun dikarenakan kenaikan harga. Kemudian ada indikator ekonomi. Para pakar menyebutkan pola naik turun jangka pendek atau ekspansi dan kontraksi suatu perekonomian itu disebut siklus bisnis. Ukuran utama dalam pertumbuhan siklus bisnis adalah output agregat, yaitu kuantitas jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu sistem ekonomi dalam suatu periode.
Sederhananya, kenaikan dalam output agregat menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Ketika output rata-rata kuantitas barang atau jasa tersebut perorangan naik, serta sistem ekonomi tersebut menyediakan lebih banyak barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat, orang yang hidup dalam sistem ekonomi tersebut merasakan kenaikan standar hidup yang lebih tinggi, yaitu mengenai kualitas dan kuantitas barang yang dapat mereka beli dengan uang mereka. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh rekan saya. Indikator ekonomi, produk domestik bruto atau GDP, yaitu nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam satu periode tertentu oleh perekonomian nasional melalui faktor produksi domestik. GDP tersendiri terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama GDP per kapita, yaitu GDP dibagi dengan total populasi. Berikutnya GDP real, yaitu GDP yang disesuaikan untuk menghitung perubahan nilai mata uang dan harga. Kemudian ada GDP nominal, yaitu GDP yang diukur dengan nilai mata uang terkini atau berdasarkan seluruh komponen yang dinilai dengan harga sekarang. Kemudian ada paritas daya beli, yaitu prinsip bahwa nilai tukar ditetapkan sedemikian rupa sehingga harga produk yang sama di negara lain menjadi atau kurang lebih sama. Kemudian ada produk nasional bruto atau GNP, yaitu suatu nilai total barang dan jasa yang diproduksi secara nasional oleh suatu negara dalam periode tertentu tanpa mempertimbangkan di mana faktor-faktor produksi berlokasi. Berikutnya ada produktivitas, yaitu ukuran pertumbuhan ekonomi yang membandingkan berapa banyak yang diproduksi oleh suatu sistem ekonomi dengan sumber daya yang diperlukan untuk memproduksinya. Faktor yang menghambat pertumbuhan suatu sistem ekonomi antara lain yaitu yang pertama neraca perdagangan, yaitu nilai ekonomis produk yang diekspor dikurangi nilai ekonomis produk yang diimpor. Prinsipnya cukup sederhana. Yang pertama positif apabila ekspor suatu negara lebih besar ketimbang impornya. Kemudian yang negatif apabila impor suatu negara lebih besar ketimbang ekspornya. Neraca perdagangan negatif umumnya disebut dengan defisit perdagangan. Yang kedua ada utang nasional, yaitu sejumlah uang yang harus dibayar pemerintah kepada kreditor. Obligasi atau semacam surat utang dengan bunga merupakan investasi yang aman. Dengan menjual obligasi, pemerintah Amerika Serikat memperoleh penawaran dana pinjaman. Banyaknya dana pinjaman pemerintah, semakin sedikit dana pinjaman yang tersedia bagi peminjam individu dan investasi swasta yang meningkatkan produktivitas. Selanjutnya masih dalam subbab indikator ekonomi, kali ini kita akan membahas stabilitas ekonomi. Jadi, stabilitas ekonomi adalah suatu kondisi ketika jumlah uang yang tersedia dan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi tumbuh pada tingkat yang sama. Adapun faktor-faktor yang mengancam stabilitas ekonomi ini adalah inflasi, yaitu ketika sistem perekonomian mengalami kenaikan harga yang meluas. Orang-orang yang memiliki banyak uang untuk dibelanjakan, namun kuantitas produk untuk dibeli tetap sama. Kemudian ada juga pengangguran, yaitu presentase tidak adanya pekerjaan pada mereka yang aktif mencari pekerjaan dalam suatu sistem ekonomi. Kemudian ada pula resesi, yaitu periode menurunnya output agregat yang diukur melalui GDP real. Apabila resesi dibiarkan semakin parah dan berkepanjangan, maka akan menjadi depresi. Next slide, kita akan membahas mengelola perekonomian Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat berupaya mengelola sistem perekonomiannya melalui dua perangkat kebijakan, yaitu fiskal dan moneter, yang sejatinya bertujuan untuk menciptakan kebijakan stabilisasi. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang digunakan oleh pemerintah terkait dengan pendapatan dan belanja negara, pajak misalnya, yang sangat berguna untuk mengelola perekonomian. Kemudian kebijakan moneter, yaitu digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui Federal Reserve System yang merupakan bank sentral milik Amerika Serikat. Pemerintah dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan bank di seluruh Amerika untuk memberikan pinjaman dana.
Dua kebijakan tadi bertujuan untuk menciptakan kebijakan stabilisasi yang merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang sasarannya adalah mengurangi fluktuasi output, mengurangi pengangguran, serta menstabilkan harga. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.